Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif dan penting, sebuah topik yang menyentuh nurani kita semua. Mengenang para korban yang jatuh dalam konflik berkepanjangan di Papua. Ini adalah pembahasan yang berat, tapi penting untuk kita lakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat. Saya ingin memulai dengan sebuah kejujuran. Niat awal saya adalah menyajikan daftar lengkap nama-nama para korban, baik dari pihak aparat TNI Polri, warga sipil, maupun dari kelompok bersenjata. Saya percaya, menyebut nama mereka adalah cara terbaik untuk menghormati pengorbanan dan kehilangan yang terjadi. Namun dalam prosesnya saya menyadari bahwa hal itu hampir mustahil dilakukan secara akurat. Data korban konflik Papua tersebar di berbagai institusi. Tidak ada satu sumber tunggal yang memiliki daftar lengkap, terverifikasi, dan diperbarui secara real time. Data dari TNI Polri, Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum, hingga laporan PBB seringkali memiliki angka yang berbeda. Menyajikan daftar yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi rasanya tidak adil bagi mereka yang mungkin terlewat. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak bisa memahami skala tragedi ini. Mari kita coba melihat beberapa angka perkiraan yang dihimpun dari berbagai laporan media dan pihak berwenang, khususnya sepanjang tahun 2024. Sebagai gambaran, perlu diingat, angka ini adalah perkiraan dan bisa bervariasi. Menurut beberapa sumber, sepanjang tahun 2024, setidaknya ada 24 aparat keamanan yang gugur, terdiri dari 16 anggota TNI dan 8 anggota Polri. Sumber lain menyebutkan angka yang sedikit berbeda. Total, jika digabungkan dengan yang luka-luka, ada sekitar 37 personel yang menjadi korban. Mereka adalah pahlawan bangsa yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari sisi masyarakat sipil, duka yang dirasakan juga tak kalah mendalam. Setidaknya 28 warga sipil dilaporkan menjadi korban jiwa akibat aksi kekerasan. Mereka adalah guru, tenaga kesehatan, pekerja, dan warga biasa yang tak bersalah, yang hidupnya terenggut karena terjebak di tengah pusaran konflik. Sementara itu, dari pihak kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Satgas Operasi Damai Kartens melaporkan bahwa sekitar 27 anggotanya tewas dalam operasi penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Di balik setiap angka ini, ada nama, ada keluarga yang berduka, dan ada cerita yang terputus. Meskipun kita tidak bisa menyebutkan semuanya, mari kita kenang beberapa nama yang sempat diberitakan oleh media sebagai simbol dari ribuan nyawa yang terdampak. Dari jajaran prajurit bangsa, kita kehilangan sosok-sosok pemberani. Di awal tahun 2024, pada 5 Januari, Sertu Afriyadi gugur di Puncak Jaya. Tak lama setelahnya, pada 19 Januari, Bribda Alfandi, Steve Karamoy menyusul gugur di Intan Jaya. Lalu pada bulan Maret, Prakaryadi gugur di Kompleks Bandara Milawak. Mereka hanyalah beberapa dari banyak nama pahlawan yang telah mendahului kita. Kita juga ingat nama-nama lain yang gugur di tahun-tahun sebelumnya, seperti Letkol Infantri CPM Eko Puji Prasetyo dan Brigpol Yosua Clemens Imbiri. Setiap nama adalah luka bagi bangsa ini. Dari pihak KKB, aparat keamanan juga merilis beberapa nama yang berhasil dilumpuhkan dalam operasi. Beberapa di antaranya disebut sebagai pimpinan, seperti Agus Kogoya, IP Kogoya, dan Zakaria Kogoya. Ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi di lapangan, di mana siklus kekerasan terus memakan korban dari semua pihak. Lalu, bagaimana dengan korban sipil? Nama-nama mereka seringkali yang paling sulit untuk dilacak secara lengkap. Namun, kita tidak boleh melupakan mereka. Kita ingat nama seperti Johnny Hendra dan Anselmus Arvin, warga biasa yang menjadi korban. Mereka adalah representasi dari ratusan, bahkan ribuan warga sipil yang hidup dalam ketakutan dan menjadi korban tak berdosa. Melihat semua ini, jelas bahwa konflik di Papua adalah tragedi kemanusiaan yang kompleks. Menyalahkan satu pihak tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita sebagai bangsa bisa bergerak maju untuk mencari solusi damai yang permanen. Menghormati korban bukan hanya dengan menyebut nama mereka, tapi juga dengan memastikan bahwa tidak ada lagi nama baru yang harus ditambahkan ke dalam daftar duka ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dialog, pembangunan yang merata,
pendekatan kemanusiaan, dan penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama. Jika Anda ingin mencari data yang lebih akurat atau mendalam, Anda bisa mencoba menghubungi lembaga-lembaga seperti Komnas HAM Papua, Ombudsman Papua, atau lembaga bantuan hukum setempat. Mereka seringkali memiliki data yang lebih terperinci, meskipun mungkin juga tidak bisa diakses sepenuhnya oleh publik. Video ini saya buat bukan untuk membuka luka lama, tapi sebagai pengingat dan panggilan untuk perdamaian. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mendoakan semua korban yang telah jatuh, dari pihak manapun mereka berasal. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, dan semoga tanah Papua segera menemukan kedamaian yang sejati dan abadi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan yang berat ini sampai akhir. Ini adalah percakapan yang harus kita mulai, sesulit apapun itu. Jika Anda merasa konten ini penting, mohon bagikan agar lebih banyak orang yang sadar akan situasi ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk diskusi-diskusi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita bersama-sama berharap untuk masa depan Indonesia yang lebih damai.